Bulan ini Pak, bulan Maulid. Bulannya Maulid. Di mana-mana masjid mengumandangkan salawat. Di mana-mana masjid memanggil ustaz untuk mensiarkan Maulid. Jadi seharusnya bulan ini lebih banyak berselawat daripada bulan-bulan kemarin. Senang Bapak kan Pak, ada Maulid nih kan? Apalagi ustadz ya kan? Senang lah Pak. Jadi makanya Pak, ketika di bulan Maulid ini banyak-banyak berselawat. Tanamkan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus kita memperbaiki diri, terus kita mengaku punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di tempat ini. Nikmat sehat sehingga kita bisa hadir ke tempat ini. Nikmat kesempatan sehingga kita juga bisa hadir ke tempat ini. Ada orang yang sehat tapi tak sempat. Ada orang yang sempat tapi pula tak sehat. Selaras dia Pak, selaras berbanding lurus. Apalagi pula udah sakit tak sempat pulang. Nah, jadi sebenarnya kita tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlepas. Bahkan Pak, ada orang yang duduk tiba-tiba tidur, ya Pak ya. Itu juga nikmat. Tidur Pak, nikmat itu Pak. Karena ada orang untuk tidur saja harus minum obat. Jadi mafhum mukhalafahnya tidur itu nikmat. Iya Pak kan? Payah mau tidur Pak, payah betul mau tidur. Kalau dalam bahasa medisnya insomnia. Banyak. Jadi kalau dia mau tidur harus minum obat dulu. Jadi tidur itu pun nikmat. Nah, untuk mensyukuri nikmat itu kita harus mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika bangun alhamdulillah, berselawat dulu Pak, jangan langsung beraktivitas. Dan harus kita kerjakan juga untuk berbanding lurus dengan alhamdulillah tadi dengan perbuatan af'al. Salat, sedekah, berbuat yang hasanah. Itulah tanda mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo Pak, kita bersalawat 10 kali Pak ya, sama-sama ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sempat-sempatlah Pak, kalau mau lapang rezeki, lapang sehat, suami istri tak berantem, anak tak melawan, mudah perkara, banyak-banyak sholat Pak. Kenapa Islam melarang bernyanyi Pak? Kira-kira apalah alasan logikanya Pak? Islam melarang untuk nyanyi. Kenapa Pak kira-kira? Karena ketika ada kesempatan waktu luang, kita akan nyanyi. Iya Pak. Makanya Islam melarang nyanyi. Karena seandainya ada kesempatan waktu kosong, kita akan nyanyi. Sambil goreng ikan, nyuci kereta, nyuci mobil, ngerjakan tugas, kita luangkan untuk nyanyi. Kita ulang-ulang kata-kata yang ada berfaedah. Kenapa kita tidak harus mengulang-ulang salawat? Kenapa kita tidak mengulang-ulang istighfar? Kenapa kita tidak mengulang-ulang ayat Al-Quran sehingga hafal? Perhatikanlah emak-emak itu Pak, istri bapak di rumah ini. Sempat dia waktu kosong nyanyi. Jangankan yang waktu kosong, yang tak kosong aja nyanyi. Apalagi yang kosong, habislah sudah. Jadi kita ganti tuh Pak, yang nyanyi itu untuk salawat. Jadi nyuci kereta yang biasanya, aku pun tak apa nih pula nyanyi Pak. Nah, insyaallah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang lain. Sallallahu ala Muhammad. Sambil nulis. Ya Pak ya, kita ganti itu. Fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Mulailah kita berpindah ke yang baik dari yang buruk karena Allah. Niat Pak kan. Bapak-bapak, ibu-ibu tak ada pula ya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya itu Pak asli Batubara. Asli Batubara. Saya dulu mondok pesantren di Dumai. Asli Batubara, mondok di Riau. Jauh Ustaz, jauh. Jadi adik ipar ayah itu keluarganya punya pondok pesantren di Dumai. Taman SD disuruh berangkat ke Dumai. Kalau Bapak pernah dengar Ustadz almarhum Hafiz Yazid, itulah adik beradik dari adik ipar ayah tadi itu. Nah, setelah saya pondok pesantren lanjut kuliah ke UIN. UIN Sumatera Utara itu Pak. Sekarang masih S1. Tapi ada rencana S2. Tapi karena nikah, nanti S2-nya itu. Alhamdulillah Pak, masih ada ini lagi nih Pak. Baru nikah saya Pak, baru 15 hari. Baru 2 minggu Pak. Pengantin muda istilahnya nih Pak. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Pak, kita akan membahas tentang apa itu bahagia dan apa ada 4 tanda orang bahagia itu Pak. Dalam kitab Nashul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Saya buka-buka di YouTube channel ini, ternyata 7 bulan lalu ada yang nyampaikan ini Pak ya. Ustaz apa namanya tadi? Lupa pula saya. Jadi ternyata ini Pak bukan menambah kaji, tapi mengulang kaji. Mengulang kaji. Awak nih Pak tak adanya ilmu, cuman dengar-dengar cakap Ustaz tuh itulah ulang-ulang Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa itu bahagia kira-kira Pak? Mungkin begini,
bahagia itu jawaban dari berbeda persepsi dalam kondisi yang berbeda. Kalau seandainya ditanya bahagia itu kepada orang yang punya hutang, dia akan menjawab, apa itu bahagia? Kalau seandainya hutangku tidak ada lagi, aku akan bahagia. Iya Pak. Ada bapak-bapak anaknya satu lagi belum nikah. Belum nikah, umurnya sudah lewat, offside. Lalu ditanya, Pak, apa definisi bahagia? Inilah Ustaz, seandainya ada yang mau melamar anakku yang satu lagi ini, bahagialah aku Ustaz. Itu pula definisinya. Nikah anaknya, bahagia bapak itu. Jadi bahagia itu Pak beda persepsi karena kondisi. Kalau ditengok dari segi dunia, kecantikan matinya orang Pak. Kalau dari segi bahagia itu kaya, korun mati. Iya Pak ya. Sebenarnya ini bahagia ini ketika dipertanyakan ada ditarik garis lurus kepada syukur. Iya Pak ya. Syukur. Jadi syukur itu berbanding lurus dengan bahagia. Orang yang bersyukur pasti bahagia. Saya Pak punya teman, gajinya Pak sebulan itu 35 juta. Gaji saya cuma sejuta sebulan Pak. 35 juta gaji kawan ini Pak. Bolak-balik Jerman, Amerika, Indonesia, kerjanya di Kalimantan. Apa kerjanya? Alat-alat impor seperti alat berat Pak. Jadi itu seperti nanti presentasi untuk menjual alat ini, tapi alat luar negeri mahal. Gajinya 35 juta. Bahagiakah dia? Menurut kita bahagia Pak kan? 35 juta. Gaji awak 3,5. Berarti 10 kali lipat Pak. Lalu ketika ditanya, bahagia ente? Pening aku Ustaz. Pening Pak jawabannya. 35 pening. Apalagi awak yang gaji sejuta. Kenapa pening? Jadi ternyata dia baru cerai. Dia baru cerai. Anak yang satu ini dibawalah ke istri. Sekarang dia tinggal di Kalimantan. Tidak bersama siapa-siapa Pak. Anak pun tak ikut, istri pun apalagi. Apa yang membuat Anda tidak bahagia? Begini Ustaz. Nanti aku jalan-jalan makan enak, yang ku makan tuh aku sendiri yang makan. Anak tak makan. Aku beli baju ke plaza, jalannya sendiri Pak. Tengok kawan-kawan lain bawa istri, bawa anak. Memang yang bawa istri itu ojol, yang bawa istri itu guru, yang bawa istri itu kerjanya biasa-biasa aja. Tapi Pak, ada lukisan tawa senyum di wajahnya. Yang gaji 35 juta tidak senyum. Mau senyum sama siapa pula Pak ya kan? Nanti dibilang senyum-senyum pula orang gila. 35 juta Pak. Apa bahagia itu? Syukur. Ayah Pak. Jadi sekarang kita ini ketika ditanya apa itu definisi bahagia, ketika kita bisa menghubungkan ke syukur. Syukur nikmat. Nah, jadi as-sa'adah itu bahagia Pak. As-sa'adah itu bahagia. Ayu sa'adah, apa itu bahagia? Kebahagiaan ketika kita menselaraskan kepada syukur nikmat. Ya Pak ya. Jadi hari ini jangan lagi kita berpikir bahwa bahagia itu dunia.
Masalahnya dunia itu ada batasnya. Bahagia itu kan enaknya Pak kan terus Pak ya, terus gitu. Kayak kita makan. Mungkin Pak kalau ditanya sama orang yang lapar, tak makan 3 hari, jawabannya apa Pak? Apa itu bahagia? Pak, minta nasi. Iya Pak. Karena kebahagiaan itu ketika dia bisa memasukkan nasi ke dalam lambungnya. Tapi ketika nasi itu dia makan kenyang, dia tidak bahagia lagi. Nah, begitu Pak. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tanda orang bahagia itu, Pak, melupakan. Apa itu mengingat, Pak? Mengingat dosa-dosanya yang pernah ia buat. Pak. Pak. Sehat kan? Kayak sehat kan kayak? Sehat. Sehat. Apa kayak? Awak tanya sehat, panjang kali jaga gue. Jadi apakah kita ada merasakan dosa? Hari ini Pak, kita bangun subuh jam 4:30. Jangankan 24 jam semalam, bangun subuh tadi saja, iya Pak ya. Bangun subuh tadi, kita bisa saja melakukan dosa. Karena hidup ini gendangnya 2 Pak. Kalau tak dosa, pahala. Kalau tak dosa, pahala, itu aja. Ya paling mubah lah. Makan mubah. Tapi makan itu pun bisa menghasilkan pahala. Dan bisa juga menghasilkan dosa. Awalnya mubah, tapi bisa menghasilkan pahala, bisa juga menghasilkan dosa. Makan, Bismillahirrahmanirrahim, pahala Pak. Tapi ketika makan ngomong, Dek, masak apanya kau ini Dek? Yang kau masak itu membuat sakit perutku. Kau tak becus masak. Bagaimana kau jadi istri kalau hanya membuat ini saja tidak bisa? Lagi makan ngomong, mencaci itu makanan, menghasilkan dosa. Iya Pak ya. Kita ini mau sholat subuh Pak. Lalu kan istri nggak sholat di rumah. Kalau ini lagi ceramah Pak bisa bahas-bahas istri karena sudah nikah. Kemarin tuh kalau ngomong-ngomong istri, payah-payah pula Pak kan. Makanya jadi ustadz itu seharusnya nikah dulu memang kalau mau jadi ustadz. Iya, saya rasa begitu Pak. Isi maulid ceramah tentang Khadijah, ngisi ceramah tentang bagaimana lembutnya itu Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Awak belum punya istri. Iya Pak ya. Bagaimana mendidik anak, nikah aja belum. Makanya untuk menjadi imam itu Pak, kan yang pertama kan fikih. Setelah fikih bagus, lihat udah nikah belum. Udah nikah, mana yang lebih tua? Mana yang lebih warak? Iya Pak kan? Kalau Pak Imam kita udah yakinnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah merasakan pernah berbuat dosa? Pasti pernah. Masalahnya kita ini Pak merasa berdosa enggak? Itu. Awak nih merasa berdosa enggak? Takutnya kita apa nama itu bahasa Jawanya Pak? Anteng-anteng saja cemana? Santai-santai saja gitu. Tenang-tenang wae.
Makanya kata Allah itu Pak, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat bersegera jemput itu ampunan. Karena Allah yakin Pak, kita ini banyak penuh dosa, banyak Pak. Jadi kata Allah, wasari'u, surah, cepat, bersegera, jemput itu ampunan. Yang memang Allah Pak. Lalu kita mobil sudah punya, rumah sudah besar, anak cantik-cantik, istri pun cantik, tanah luas. Lalu kita malas sholat Pak, ya kan? Udah malas sholat, malas meminta lagi sama Allah. Dulu waktu miskin-miskinnya, selesai salam-salaman, selesai zikir, lama betul zikirnya Mbak sendiri. Sunnah lagi zikir, banyak minta ke Allah karena lagi miskin. Tapi ketika sekarang sudah punya, mobil sudah punya, rumah mewah, istri cantik, jabatan besar, pensiunan ada, kayaknya tidak perlu lagi doa lama-lama. Kayaknya tidak perlu lagi berdiam di masjid lama-lama. Kayaknya gua nggak butuh Allah lagi. Memang mulut nggak ngomong Pak, tapi hati Allah. Esok saja lah, Allah. Masih banyak bisnis yang mau diurus, Allah. Aduh, nggak perlu lagi lama-lama di masjid. Masih banyak lagi bisnis yang harus ditelepon tokeh-tokehnya. Sekarang Pak, kita kan kayak gitu Pak, ya kan? Pas lagi sulit-sulitnya Pak, lagi sulit, nangis, ya Allah. Cara doanya beda, nangis dulu, lagi sulit. Udah nggak butuh sama Allah lagi, doa malas, karena merasa dia udah butuh. Kebutuhan yang dia butuh kemarin sudah dipenuhi, nggak butuh yang lain. Tapi dia tidak ingat kebutuhan yang sekarang ini dia dapati bisa saja diambil Allah seketika. Nikmat ini kan Pak sekedar kedipan mata Pak kan, diambil kedipan mata, diberi juga kedipan mata. Mari Pak kita ingat-ingat surah At-Talaq. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat ini Pak, ketika kita mafhum mukhalafahnya itu Pak, kebalikannya. Kalau Allah sudah bisa mengeluarkan kita dari kesulitan, berarti Allah juga mudah Pak memasukkan kita ke dalam kesulitan. Kalau Allah Pak bisa memberi kita nikmat yang sangat besar, tak terhingga, Allah juga bisa memberi kita cobaan yang tak terhingga. Hati-hati loh Pak. Hati-hati. Ustaz ngomong hati-hati ke kami. Ustaz juga hati-hati lah. Iya Pak. Aku ngomong ke aku juga ini. Sama-sama ngeri-ngeri sedap nih Pak, ya kan? Dan nikmat Pak. Makanya ketika kita berbicara dosa Pak, ya Allah, baik istighfar kita Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya Pak, hari ini kalau kita tidak bisa berlomba-lomba sama orang ahli zikir, marilah Pak kita banyak-banyak berlomba-lomba sama orang ahli istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Makanya Pak, kalau ada kesempatan lagi merenung istighfar, duduk-duduk di depan teras istighfar, ya Pak ya. Kadang kita ini pas ketika kerjaan selesai, lalu kita Pak, kerjaan di kantor selesai, di rumah juga nggak ada kerjaan, orang rata-rata dua Pak. Ada yang ke kedai kopi, nyari kerjaan pula itu.
Sekarang udah nggak zaman lagi kedai kopi, Pak. Iya kan? Buka Facebook. Sanggup berjam-jam itu, Pak, untuk stalking. Iya, stalking namanya, Pak ya. Apa? Iya, stalking. Tuh. Itunya jadi buka, nggak ada yang komen. Buka, putar balik, buka gosip, buka Facebook orang, kepoin orang. Memang sekarang orang ketika ada kesempatan tidak nyanyi, tapi menghabiskan waktunya dengan bermedia sosial. Mana, Pak? Mantap, Pak. Kira-kira mana pilih, Pak? Beristighfar atau bermedia sosial? Alah. Media sosial, Pak, kan? Akun begitu ya. Wah, itu, Pak, kan? Jadi kadang aku tuh, Pak, kan, mengulangi ayat Al-Qur'an itu gitu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Begitu. Jadi untuk menselaraskan itu, Pak, kita begitu. Kalau enggak dapat. Ulangi hafal itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Begitu, Pak. Atau yang anak muda main Mobile Legends, ganti ngulangi hafal Al-Qur'an. Inna wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Gitu, Bang. Main Mobile Legend, saya main juga Mobile Legend, Bang. Main Mobile Legend, Pak. Anak bapak pasti main Mobile Legend, saya rasa itu. Main game. Itu ketika main, bagaimana kita bisa sambil mengulangi ayat Quran? Untuk apa? Mengisi kekosongan waktu dengan amal ibadah. Gitu, Pak. Kadang orang main game itu kan, Pak, apa ya? Maki-maki ya kan. Emosi, ngomong kotor. Jadi ketika kita, Pak, lagi main game dalam keadaan dibunuh atau mati, hero-nya itu, Pak, mati gamenya itu, astagfirullah. Gitu, Pak. Kita harus begitu sekarang. Jadi bagaimana kita tuh di luar masjid, kita tetap juga mengucapkan Allahu Akbar, astagfirullah, Allah. Jangan hanya dalam masjid mengucapkan Allah, di luar tidak ada. Itu mah sama saja. Ya, Pak, kan? Cocok itu kayak, Pak, pulang kita. Pulang kita. Aduh, baru sebentar, Pak. Baru 5 menit. Begitu, Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Awak ini, Pak, hati kita ini enggak kayak hati sahabat, kayak nabi, kayak tabi'in, kayak wali. Hati kita ini, Pak, mudah kali terprovokasi, mudah kali jatuh. Kalau bahasa anak sekarangnya kena mental, ya, Bang ya. Mudah, Pak. Bang, kata orang sana, abang tuh nggak bagus jadi imam, ceramahnya nggak mantap, langsung emosi. Kurang ajar itu. Siapa yang ngomong itu? Dia nggak tahu aku doktor. Ini master. Yang ngomong ini kuliah di sana. Langsung emosi, Pak. Ada orang fitnah kita langsung emosi.
Tapi pernah enggak kita tahu bahwa mereka tidak bisa merubah takdir kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Ya kan? Ngomong-ngomongnya orang itu yang di sana, kita mah jam-jam di sini dapat transferan pahala. Ya, Pak kan? Nah, begitu, Pak. Itu berbicara tentang dosa. Jadi orang yang bahagia itu selalu mengingat dosa, mengingat dosa. Dosa, Pak. Zunub. Makanya Bapak tahu doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa berdosa, doa itu diulang-ulang. Merasa berdosa, Pak. Ketika kita merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuh Nabi mulia itu, Pak. Itu manusia kan, Pak? Iya, Pak kan? Setuju, Pak ya? Betul lah, Pak. Nah, Nabi kita tuh, Pak, Nabi Allah manusia itu, Pak. Waktu perang Uhud ada yang berdarah. Waktu perang Uhud, Nabi itu tidak bisa menghilang, Pak. Iya kan? Tak bisa menghilang sana, menghilang sini. Sama kayak kita. Perangnya pakai pedang. Ketika ditombak mengelak. Ketika kena pisau, kena pedang, luka. Jadi pantas, Pak, dan wajar kita ketika mengikuti Nabi sifatnya itu bisa, Pak. Kadang ada orang begini, sabar, Pak, sabar. Nabi kan mengajari kita sabar, Pak. Itu kan Nabi. Nah, kan banyak orang bilang gitu, Pak, kan? Jangan samakan kita manusia biasa sama Nabi. Nabi beda. Kadang ada orang gitu, Pak. Ketika dinasihati ngomongnya, itu kan Nabi. Nabi juga, Pak, manusia. Sama. Punya sifat ini, sifat itu. Punya hati untuk menahan amarah. Ya, Pak kan? Jadi bulan ini, Pak, bulan Maulid. Bulan yang Maulid. Di mana-mana masjid mengumandangkan salawat. Di mana-mana masjid memanggil ustaz untuk mensiarkan Maulid. Jadi seharusnya bulan ini lebih banyak berselawat daripada bulan-bulan kemarin. Senang Bapak kan, Pak, ada Maulid nih kan? Apalagi ustadz ya kan? Senang lah, Pak. Jadi makanya, Pak, ketika di bulan Maulid ini banyak-banyak berselawat. Tanamkan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus kita memperbaiki diri, terus kita mengaku punya dosa, Pak. Kadang ada orang yang hobi mencuri, Pak. Hobi korupsi. Setiap hari mencuri. Setiap hari ngakali uang kantor. Setiap hari mengakali menipu uang nasabah. Bukan tiap bulan, tiap hari. Setiap hari menipu uang kontraktor. Setiap hari menipu uang murid. Setiap hari menipu uang parkir. Pekerjaannya tiap hari seolah-olah dosa itu mereka tidak takut. Kenapa kira-kira, Pak? Karena dosa dan pahala tak nampak. Ya, Pak. Coba kalau dosa itu nampak, Pak. Bapak ketika buang batu ke jalanan, ya, Pak. Buang batu ke jalan itu kan dosa juga, Pak, kan. Lalu kepala kita benjol, Pak, benjol. Ada yang nanya, Pak, mana si anu sana? Padahal ke sana benjol lagi.
Setiap dosa benjol. Takut kira-kira kita Pak kan? Takut Pak. Atau gini Pak. Kita Pak, jangan aku bilang Bapak ya. Atau kita. Pernah enggak Pak kita karena sering berbuat dosa. Sering Pak, jaraknya per jam. Dosa lagi. Terus dosa itu takut Pak. Ketakutan dosa itu membuat kita itu, aku takut kumpul ke masjid. Nanti badanku bau. Badan aku mengeluarkan bau sehingga orang tercium bau itu ke arah aku. Sehingga orang berpikir aku banyak dosa. Pernah enggak berpikir gitu Pak? Saya Pak pernah gitu. Saya juga pernah gini Pak, sering. Besok bangun nggak ya kalau subuh? Maksudnya gini Pak. Besok bangun nggak gitu? Takutnya tiba-tiba nggak bangun lagi Pak. Tidur langsung mati. Gak sempat tobat Pak. Pernah nggak sebelum tidur pikir gitu Pak kira-kira? Pernah Pak ya? Alhamdulillah. Makanya Pak ketika kita bangun, ternyata bangun ya, alhamdulillah. Jadi bangun itu Pak nikmat. Bayangkan Pak, ada orang Pak ketika bangun, ketika tidur gempa ditimpa bangunan mati. Tiba-tiba pas bangun marok buka kata malaikat. Ya Pak ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda orang bahagia itu yang kedua Pak, tidak mengungkit-ungkit pekerjaan baiknya Pak. Tidak mengungkit-ungkit amalnya. Tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Nah, cocok Pak. Jadi orang yang bahagia itu sebenarnya lepas Pak. Apa yang dia beri lepas. Tak ada orang yang tahu. Apa yang dia kerjakan tidak ada orang tahu. Saya Pak pernah dengar cerita begini. Suami ini setiap ke kantor dibekali nasi sama istrinya. Setiap hari. Tapi setiap Senin dan Kamis bapak ini nasi yang dibekali istri dikasihnya ke security. Setiap Senin Kamis Pak. Apa maksudnya? Ini Pak menyembunyikan amal tadi ya. Kita masih menyembunyikan amal. Apa maksudnya? Maksudnya istrinya saja tidak tahu dia itu berpuasa Senin Kamis. Bisa gitu kira-kira Pak? Pahit lah Pak ya. Iya Pak, pahit. Iya. Jadi ulama. Jadi kita nggak makan pagi, kita nggak makan siang, pulang-pulang kita berbuka, itu Pak, menyembunyikan amal. Orang sekarang terbalik, beli kerupuk satu, panggil tukang kerupuk yang naik sepeda kakek-kakek, suruh kawan fotokan, masuk Facebook. Marah betul itu. Yang dibeli cuma 10.000, ngomongnya panjang Pak, panjang. Membangun ekonomi umat, menaikkan rezeki kakek-kakek ini, bla 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 bla. Yang dibeli 10 Pak, paling banyak timbul. Tapi sudah masuk ke Facebook. Pak, boleh aku nanya Pak? Bapak kalau umroh, kira-kira sanggup nggak Bapak tidak memasukkan ke Facebook? Jujur. Sanggup nggak Pak kira-kira? Bukan sanggup bayar umrohnya. Sanggup nggak kira-kira foto-foto yang di umroh
di Jabal Rahmah, di Arafah, di Musdalifah, atau haji, sanggup nggak foto-foto yang umroh, yang haji di sana tidak kita update ke Facebook? Sanggup Pak? Kalau Pak Imam sanggup Pak? Berpulang umroh Pak, haji. Tahun depan Pak berangkat kita lagi Pak ya. Amin. Sanggup Pak? Atau begini, ini karena ditanya tua-tua, jadi nggak ada lagi bawaannya glamor di Facebook ya kan? Gak enak juga kalau nggak ada muda-muda gini Pak ikan ceramahnya ya kan? Abang semana Bang? Kira-kira sanggup Bang? Nggak sanggup kan? Tak yakin aku tak sanggup. Jumpa binatang Bang ya? Gitu Bang. Jadi cemana kira-kira? Cemana kira-kira Pak? Cemana kita bisa menyembunyikan amal baik kita? Ada anak susah, maksudnya keponakan kita, ayahnya udah nggak ada lagi. Lalu kita sekolahkanlah Pak, ya kan? Bayarlah SPP-nya tiap bulan. Besarlah anak itu. Besar anak itu melawan deh sama kita. Apa yang kita katakan kira-kira Pak? Jujur Bapak. Ini baru kajian orang tua. Kalau tadi anak muda kan? Semana kira-kira Pak? Sakit hati. Ya. Berarti belum bahagia Pak. Kalau bahagia, kita bisa menyembunyikan itu dari lisan kita. Atau lebih baik dari hati kita. Pemberian itu, sekolah bertahun-tahun yang kita berikan untuk anak itu sampai dia selesai kuliah, akhirnya berkhianat dia kepada kita. Apa yang kita katakan? Bertubi-tubi cacian makian yang keluar dari lisan kita untuk anak itu. Ya Pak. Berarti kita belum bahagia. Jadi orang bahagia itu Pak, dia bisa menyembunyikan amalnya. Ustaz, susah. Apa di dunia Pak? Susah lah. Kalau mau enak di surga. Sama kayak gini Pak. Ya, punya istri ya kan. Pasti sedikit-sedikit nih ya, baru nikah. Dek, masak. Capek Bang, baru pulang kerja aku. Kalau capek jangan jadi istri. Jadi suami. Bang, makan Bang, anak belum makan, ini anak mau sekolah. Cemana lah dek, itu yang ada. Bang, anak mau sekolah Bang, uang gak ada dek. Ya, kita hanya duduk di rumah tanpa bekerja, lalu kita katakan cemana lah dek, coba itu yang ada. Itu salah. Ya Pak kan? Rezeki itu Pak bukan dicari, salah. Jadi kalau diundang lagi bahas tentang rezeki aku Pak. Oke. Ada kopi kira-kira step ini mungkin ya. Jadi Pak, rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput. Dijemput Pak. Rezeki itu dijemput dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan Allah, ikhtiar, baru tawakal. Iya Pak kan? Enak bahas tentang rezeki. Sampai mana tadi Pak? Pak bilang jadi yang mana Pak? Saya mana ya Pak lupa? Yang mana Pak? Sampai memberikan apa itu dia? Memberikan yang kita punya, gitu Pak.
Sama seperti gini, masjid baru dibangun. Kalian tahu tidak? Kalau bukan aku ketua BKM-nya, tidak ada BKM bertahun-tahun sehingga masjid terselesai kecuali aku. Busung dadanya naik, nama busungkan. Dia katakan, yang ngomong aku tuh Pak siapa Pak? Iblis. Siapa Pak? Firaun. Korun. Aku orang terkaya. Aku Tuhan. Aku BKM tadi yang kalau nggak ada duitku, nggak ada kerja kerasku, itu kubah nggak terbangun itu. Tanda bahagia yang kedua, bisa menyembunyikan amal kita untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Itu Pak. Cuman Pak, setuju kira-kira? Setuju tuh ya. Kadang kita ini Pak, pandai mengoreksi orang. Iya kan? Pandai mengoreksi orang, sementara kita nggak bisa terkoreksi. Amal orang Pak, kita bisa hitung-hitung. Bapak itu paling tadi masuk kota Pak 2000. Amal kita sembunyi, amal kita keluarkan, keburukan orang kita siarkan. Banyak orang gitu Pak. Cerita amalnya. Kok ngantuk Pak? Iya tadi malam aku belum tahajud. Agak 6 rakaat lah. Baca Yasin. Selesai sholat subuh, ada bapak-bapak pulang cepat. Apa yang dia katakan? Tengok tuh. Gimana mau jadi orang tua yang mantap, orang tua yang dikagumi anak-anaknya, orang tua yang dicontohi anak-anaknya, pulang dari sini cepat. Kalau soal amalnya dikeluarkannya, keburukan orang pun diceritakannya. Itu mulai sekarang Pak. SMS. Apa itu Pak? Saya senang. Tak boleh gitu kita Pak. Dosa itu terbagi dua. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah, kita bisa Pak dengan mengucapkan istighfar dan bertobat. Tapi kalau manusia Pak, kalau nggak minta maaf pahit. Kita ini butuh orang Pak. Saya Pak tinggal di sekarang ini. Sekarang saya tuh tinggal di Langkat Pak. Tapi setiap Jumat dan Minggu saya ke Medan. Saya kerja sekarang ini jadi konsultan perenovasian Masjid Azizi Langkat. Kalau saya ngomong, aku itu konsultannya itu. Kalau ngomong sombongnya Pak, itu bentar lagi selesai itu Azizi itu Masjid Azizi. Tahu Pak ya, Tanjung Pura. Renovasi warnanya, kubahnya semua, membuat kolam air pancur, semua. Ada pohon kurmanya, pohon palangnya, semua taman landscape. Cantik. Sekarang ini aku tidur di Cinta Rakyat, atau Cinta Rakyat. Bagan Percut Pak. Jadi Bagan Percut itu ke sini 1 jam perjalanan. Hujan pula. Tak pandai aku bawa mobil Pak. Istri ada mobilnya. Tapi aku tak pandai. Aku bawalah Bang Ipar. Suruh dia bawa mobil. Jadi kita ini membutuhkan orang Pak. Punya mobil pun kau tak pandai, tak jalan. Dia abang ipar, abang-abangnya istri. Kalau dia tidak mau, susah juga. Ya Pak ya. Kalau nggak baiklah kita sama dia, tak mau dia itu. Tak mau dia, tak ceramah lah aku. Tak ceramah aku, pulanglah Bapak langsung tadi. Senanglah Bapak itu. Bisa langsung tidur. Sosok itu Pak. Jadi kita ini Pak membutuhkan orang. Yang ketiga, apa tadi itu? Yang ketiga itu Pak, kita memandang dunia
rendah, di bawahnya gitu. Tahu Pak? Kita itu tidak berpacu-pacu kepada dunia karena kita lihat orang di bawahnya. Jadi kalau di sebelah rumah kita ada yang beli mobil, kita katakan, "Bang, beli mobil lah bang." Apa kata kita? Dek, kenapa harus beli mobil, dek? Keretanya aja udah cukup. Bisa ngantar anak sekolah, bisa ceramah, bisa ngajar. Tengok dek di sebelah rumah kita. Tengok dek di sebelah rumah kita ada yang tak punya kereta, dek. Pak, ada yang tak punya kereta. Jadi tanda orang bahagia itu Pak, tidak berlomba-lomba, tidak terburu-buru, tidak memaksakan kepada dunia. Tapi dunia Pak ya. Tapi kalau Bapak itu memaksakan dunia, ujung-ujungnya akhirat itu boleh. Tapi selanjutnya, semana itu Ustaz begini. Saya dulu Pak, kan saya itu juga jual Pak, jual baju ya, jual baju, jual ikan saya. Jadi pernah suatu waktu hari Rabu saya ngaji, yang ngisi pengajian Ustadz Mu'alim Supriyadi. Wah itu guru besar itu. Kajian itu tentang sedekah. Saya ngomong begini, Mu'alim, ada di dalam Al-Quran kata Allah, setiap yang engkau berikan, ya Pak ya, kalau ujung-ujungnya dunia, Allah beri. Ayat selanjutnya gini. Ayat 16-nya, apa yang kau tujukan, Bapak bersedekah, Bapak orientasinya dunia, Allah kembalikan itu Pak. Bapak sedekah 100, Allah balikkan 1 juta. Bapak sedekah 1 juta, Allah balikkan 10 juta. Langsung Allah pulangkan Pak dunia ini. Allah pulangkan langsung. Karena Bapak mintanya di dunia. Ayat yang ke-17 ya, ketika yang waktu dunia kemarin, dunia yang engkau orientasikan, di akhirat tidak Allah lagi kasih pahala. Jadi maksudnya gimana? Orang yang bersedekah karena dunia tidak dapat pahala. Itu Pak. Jadi Mu'alim, begini Mu'alim, aku ingin bertanya, gimana supaya aku bersedekah? Kan pengen kaya Pak ya. Ya Pak kan. Jadi Pak kan kita pengen punya pesantren, pengen sekolahkan anak yatim, punya perpustakaan besar, itu keinginan saya Pak. Jadi kita harus kaya dulu. Jadi Mu'alim, aku pengen jadi pengusaha besar, pengen kaya, gimana supaya aku setiap sedekah minta kali 10? Boleh itu Pak, boleh. Jadi gimana Mu'alim? Begini aja kalau aku takut Mu'alim ketika aku kaya tapi di akhirat nanti aku masuk neraka. Toh nama juga Pak tak ada pahala lagi. Sedekah dunia, Allah langsung kasih. Jadi gimana Mu'alim? Setiap rezeki yang engkau dapat dari sedekah itu, buat sebagian lagi sedekah, sebagian lagi untuk apa itu Pak? Aset, sebagian lagi buat untuk seperti aula pengajian, pondok pesantren, tapi jangan minta biaya. Jangan minta biaya. Nah, dari pondok pesantren itu tidak ada biaya. Orang sekolah sana gratis, gratisnya mereka sekolah, gratisnya mereka mondok, itulah membawa kita ke surga, insya Allah. Nah, gitu Pak. Tapi banyak sekarang Pak kan. Pesantren tapi bayar juga gitu. Tapi ada juga Pak, aku tengok memang pesantren itu gratis. Ada juga yang bayar. Jadi Pak,
Kalau seandainya kita itu tidak berlomba-lomba, itu masih berhubungan dengan syukur. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang ada, insya Allah Pak, jauh itu. Nah, yang terakhir, kita harus melihat akhirat dari orang yang lebih atas, berlomba-lomba untuk menuju akhirat. Maksudnya gimana Ustaz? Begini Pak, Bapak imam kita ini kan bacaannya bagus. Setiap jadi imam, bacaannya panjang. Kan sebagai anak muda iri Pak ya. Ih, Bapak itu tua, bacanya panjang. Mana aku ini, aduh, payah ini. Malu aku ini kalau ke masjid kayak gini, aduh. Pokoknya nanti aku harus hafal ini satu juz minimal dalam 1 bulan ini. Ah gitu Pak. Bisa kira-kira gitu. Bantai lah Bapak situ, urusan dia itu jadi imam kalau urusan aku. Entah pun Bapak itu dibayar ada gajinya, nanti aku jadi imam tak ada gaji aku. Ada yang berpikir gitu Pak. Lewat kota infak. Lewat kota infaknya itu Pak, nampak dia terbuat dari kaca Pak. Lalu Bapak yang di ujung sana paling duduk di pinggir, dia sedekahkan 100 atau 50. Di sebelahnya, di ujung sini, di bawah sini, apa yang kita katakan? Wih, limpul bah. Macam betul kali Bapak itu bah. Orang mana rupanya itu ngasih limpul, aku bisa juga ngasih cepet. Nah, itu juga bagus Pak. Makanya Pak, bagus juga kota infak itu kayak gitu. Pemacu. Pemacu. Kalau bisa uang BKM Pak, kalau nggak ada uang kita limpul ya kan, uang BKM 100.000 pemancing. Ya kan? Orang kalau sudah 100.000 Pak kan dari sana. Hak bukan 2.000 kan segan Pak ya kan? Mak 2.000 Pak, jatuh kali nih kalau 2.000. Setidaknya goceng ini gitu Pak. Cocok itu Pak. Ada anak kita Pak, tetangga kita punya anak. Kuliahnya bagian arsitek, polisi, tentara. Lalu anak kita pondok pesantren, kita katakan, ih enak kali anak abang itu udah kuliah ada arsitek, sekarang dia kerja di jalan tol, udah kuliah dia polisi, sekarang jadi kapolsek, kuliah dia dulu di hukum, sekarang jadi pengacara. Anaknya gak bangga. Payah itu Pak ya. Baru-baru ini kan Pak, Sumatera Utara ada mewakili dari Langkat ketika MTQ di Maluku, iya Pak kan? Habis Pak 30 juz. Dan hafal 100 hadis berserta sanad-sanadnya. Sanad-sanad itu kayak gini Pak. Kan ada kalau hadis itu innamal a'malu binniyat, itu hadis, itu namanya matan. Kalau hadis itu, kalau sanad itu begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hasanah. Baru riwayatnya. Kita tak bangga sama anak kita yang hafal Quran. Kita tak bangga sama anak kita yang sekolah sore. Kita malah iri sama anak orang yang sekolah les di Primagama, mereka les bahasa Inggris. Seharusnya bangga kita Pak. Karena akhirat itu menghantarkan mereka lapangnya dunia. Tapi kalau dunia belum tentu bisa lapang akhirat. Ya Pak ya. Ada pengumuman. Terima kasih kepada jamaah yang telah menyumbang, dan kita pengumuman Jumat ini Bapak Sahron menyumbang untuk pembangunan masjid 1 juta. Bapak Arifin 2 juta.
Kita ngomong, ya Allah, malu kali aku ini, mereka dapat sudah uang 1 juta 2 juta. Pulang-pulang nanti bilang ke istri, Dek, mana uang kemarin 5 juta dek, sumbangkan dek. Karena mereka nyumbang 1 juta 2 juta dek, malu kita dek. Malu kita sama Allah dek. Itu anak sudah lulus. Anak kita dek baru selesai kuliah selesai. Rumah kita baru terbangun. Kita baru beli tanah. Masa itu bapak yang tukang becak nyumbang 1 juta. Rumah kita besar, kita tak nyumbang dek. Malu kita sama Allah. Bang, 5 juta bang. Tambah 5 juta bang, jadi 10. Itu Pak kalau punya istri yang mantap. Kalau punya istri yang gak mantap, yang pening kepala kita dibuatnya, Dek, mana 5 juta? Malah tok 5 juta. Pikir kok udah cari duit 5 juta itu. Nah kalau mau cepet. Aku pula sama istri. Nah cepet lah. Yang penting nyumbang. Ya Pak. Apa ya begitu Pak? Jadi Pak, tanda orang bahagia itu yang pertama apa tadi Pak? Mengingat-ingat dosanya. Oh, itu Pak. Jangan ingat dosa orang. Ya Pak, ingat dosa kita, jangan ingat dosa orang. Yang kedua apa tadi Pak? Apa itu? Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita ke orang dan kebaikan dan mengungkit-ungkit ibadah kita. Yang ketiga, jangan berlomba-lomba tentang dunia. Kalau berbicara tentang dunia, lihat bawah, Pak. Lihat bawah. Ada orang lebih susah. Senang lagi itu, Pak. Bahagia. Yang terakhir, kalau berbicara akhirat, lihat atas. Ya Pak ya, lihat atas. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Ini tadi, apa namanya itu Pak? Baru pulang. Kemarin dari mana Pak? Itu dari rumah anak yatim. Oh, ngapain ke sana Pak? Ada dapat rezeki nyumbang 2 juta. Oh iyalah Pak. Oh iyalah Pak. Apa gunanya begitu? Cuman bilang oh iyalah Pak. Seharusnya ada kecemburuan kita kepada orang lain. Itu pun kalau masih ingat mati, ya Pak ya. Mati. Karena Pak kita ini Pak, sedekah kita, amal kita dikubur Pak. Itulah yang bisa apa ya, menemani kita. Kalau di akhirat di padang mahsyar ada syafaat sahabat. Kalau Bapak berkawan sama orang soleh, insya Allah ada syafaat nanti. Ada syafaat anak Bapak soleh, insya Allah selamat. Ada syafaat hafiz. Ada Bapak punya saudara, punya keluarga, anak apalagi selamat. Ada syafaat Rasulullah, selamat. Ada syafaat sedekah, ada syafaat Quran. Itu kalau di padang mahsyar. Tapi kalau dalam kubur Pak, aduh, ada syafaat. Yang ada sedekah dan baca Quran. Sedekah Bapak, tapi jangan bilang-bilang Pak ya. Jangan sedekah 10.000, foto masuk Facebook. Janganlah. Itu bisa melapangkan kuburan. Terus baca Quran bisa menerangi kuburan. Cocok Pak? Nah, udah lah ya. Udah 3 jam kita cara masuk. Doa ini Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian ceramah kita pada pagi hari ini. Kalau ada kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.